Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in amma ba'd. Ayuhat talaba azani Allah wa yakum. Arju an takunu ala sihatin wal afiyah. Insyaallah ta'ala na'khud ma lam nantahi min bab al-maf'ul bihi. Muraja'ah qalilan. Bismillah. Al-maf'ul bihi ismun mansubun yadullu ala man waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Yang dikenai perbuatan dari si fa'il. Di sana ada beberapa pengertian lainnya seperti di sini disebutkan di Ajrumiyah, Jami'ut Durusul Arabiyah. Tapi intinya sama, apa yang dikenai pekerjaan fi'il ataupun yang dikenai pekerjaan alaihi fi'lul fa'il, sama saja, isbatan au nafyan. Mau kata tersebut atau dalam jumlah positif langsung, nafyan ataupun tidak langsung. Fahada at-ta'rif nafsu at-ta'rif. Kemudian ahkam maf'ul bihi, hukum-hukum yang berkaitan tentang maf'ul bihi ada 4. Ini secara dasar seperti ini antum harus paham. Pertama adalah annahu yajibu nasbu, dia harus nasab. Kedua, annahu yajibu hadfu lidalil. Maf'ul bih itu boleh dibuang kalau di sana ada dalil yang menunjukkan bahwasanya di sana ada maf'ul bihnya. Contohnya, hal ra'aita khalilan? Ada sebuah pertanyaan, hal ra'aita khalilan? Kita jawab ra'aitu. Ra'aitu. Dibuang? Iya dibuang. Apa yang dibuang? Khalil. Karena kita tahu di sana ada Khalil karena didahului dengan pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah dalil. Jadi boleh dibuang di dalam pertanyaan seperti ini. Kemudian yang ketiga, annahu yajuzu ayyuhdafa fi'luhu lidalil. Boleh juga membuang fi'ilnya dari kata atau jumlah yang ada maf'ul bih tersebut karena apa? Lidalil, karena ada dalil seperti yang nomor 2 tadi. Contohnya, madza anzala rabbukum, apa yang diturunkan oleh Rabbmu? Qalu khaira, maka kita bisa langsung jawab khairan. Fiilnya mana? Fiilnya sudah kita buang. Karena apa? Lidalil hadas su'al. Ay anzala khaira. Ataupun man ukrimu fatakul ulama'a. Ukrimul ulama'a. Boleh? Boleh seperti itu. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, annal asla fihi ayyata'akhkhara 'anil fi'li wal fa'il. Bahwasanya maf'ul bih itu biasanya terletak setelah yang namanya fi'il dan fa'il. Contohnya, daraba Zaidun kalba. Mana maf'ul bih? Kalba. Nah, ini biasanya dia terletak setelah fi'il dan fa'il. Ini adalah hukum dasar dari maf'ul bih. Nah, nuasil. Dan kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, di sana ada fiil-fiil yang menasabkan tunsabu aktsar min maf'ul atau tunsabul maf'ulain. Kemarin dibagi menjadi 2, tunsabul maf'ulain asluhuma mubtada wa khabar, wa laysa asluha mubtada wa khabar. Yang aslu mubtada wa khabar ada 3, af'alud dhon, af'alul yakin, af'alut tahwil. Dan kita sudah berikan contoh kemarin. Tapi contohnya hanya ringkas sekali ya. Nanti insya Allah kita tambahkan contoh di sana. Kemudian di sini ada menasabkan 2 fiil, aslinya bukan mubtada khobar, ada kasa, a'ta, manaha, mana'a, sa'ala, roza, qana'an. Kita baca contohnya, karena kita sudah bahas ini, jadi kita insya Allah lebih cepat sedikit. Bismillah. Af'alud dhon di sini. Donantur rajula na'iman. Khaltu Muhammadan akhaka. Hasibat Zainabul mudarrisata ghaibatan. Za'amat talibul ustadza taliban. Kalau kita lihat di sini yang nasab ini, dia tersusun dari yang namanya mubtada khobar. Karena af'alud dhon menasabkan 2 maf'ul, yang 2 maf'ul tersebut aslinya adalah mubtada khobar. Ar-rajulu naimun. Muhammadun akhuka. Al-mudarrisatu ghaibatun. Al-ustadu talibun. Semuanya susunan mubtada khobar. Ini af'alud dhon. Kemudian ada af'alul yakin sama. Aslinya mubtada khobar. Ra'atil ummu as-sayyarata jadidatan. Sayyaratu jadidatun. Mubtada khobar. Kemudian alim tu Zaidan alima. Aku mengetahui bahwasanya Zaid adalah seorang yang berilmu. Zaidun alimun. Mubtada khobar. Nah, mubtada khobar. Wajada as-sa'iru at-tariqa wa'ra. At-tariqu wa'run. Jalan buntu. Mubtada khobar. Ta'lamul hayata jihadun. Al-hayatu
jihadun. Ta'lam al-hayata jihadan. Al-hayatu jihadun mubtada khobar. Nah, mubtada khobar. Kemudian af'alut tahwil wattakhadallahu Ibrahim khalila Ibrahimun khalilun mubtada khobar. Ini harus mubtada khobar. Af'alud don, af'alul yakin, af'alut tahwil menasabkan dua maf'ul dan asli dari maf'ul tersebut adalah susunan dari mubtada dan khobar. Berbeda dengan halnya ini. Af'al tunsabul maf'ulain laisa asluhu mubtada khobar. Kalau nggak percaya, lihat contohnya sini. Kasaitu ibni qamisa. Aku memberikan atau aku mengenakan kepada anakku apa? Baju. Ibni qamisun, apakah mubtada khobar? Ibni sayun akhar, qamisun sayun akhar. Sedangkan kita tahu bahwasanya khobar adalah ma yubayyinu hayatal mubtada, sehingga tidak menjadi mubtada khobar. Di sini, albasa Muhammadun aliyan thauba. Muhammad mengenakan Ali baju atau mengenakan baju kepada Ali. Aliyun saubun. Apakah mubtada khobar? Iya, dia marfu. Ma'rifah ini nakirah, seakan-akan mubtada khobar. Tapi kalau kita lihat secara detail bahwasanya khobar itu mayubayyinu hayatal mubtada, ini sesuai tidak sesuai. Aliyun saubun, tidak mubtada khobar. Kemudian ada a'tal ustadu najiha jaizatan. A'tal ustadu najiha jaizatan. Najihun jaizatun laisa mubtada wa khobar. Nah, selanjutnya kita bahas ini al-maf'ul bihi yakun. Jadi maf'ul bihi itu bisa menjadi 4 hal. Yang pertama adalah ismun mu'rabun. Contohnya daraba Zaidun kalba. Mana maf'ul bih kalban? Kalban ini isim mu'rab. Apa isim mu'rab? Isim mu'rab adalah yang bisa berubah harokat akhirnya. Satu isim mu'rab. Kedua ismun mabni. Seperti darabtuka, kemudian daraba Zaidun hadal kalba. Di sini contohnya adalah domir. Domir itu mabni. Semuanya domir adalah mabni. Kemudian di sini contohnya apa? Isim isyarah. Daraba Zaidun hadal kalba. Wainal maf'ul kalba? La, laisal kalba. Lakinna hadha ismun isyarah. Jadi kalau kita i'rab adalah ismun isyaratun fi mahalli nasbin fahuwa mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin fahuwa maf'ul bihi. Al-kalba apa? Al-kalba adalah badal. Ketiga adalah masdar mu'awwal. Kita tahu masdar mu'awwal adalah susunan dari an dan fi'il atau anna dan isim. Uridu an aktuba. Mana maf'ulnya? An aktuba. Ini masdar mu'awwal fi mahalli nasbin. Maf'ul. Alimtu annaka mujtahidun. Annaka mujtahidun maf'ul. Yang keempat adalah jar majrur. Susunan dari jar majrur. Amsaktu biyadika. Amsaktu biyadika. Biyadika sini adalah maf'ul. Jadi maf'ul bi bisa menjadi atau ada 4, bisa bentuk maf'ul bi itu ada 4, bisa isim mu'rab, isim mabni, masdar mu'awwal ataupun jar majrur. Kemudian yajuzu taqdimul fa'il awil maf'ul bihi. Jadi boleh dibolak-balik antara fa'il dan maf'ul bihi. Secara umum seperti itu. Yajuzu taqdir maf'ul bihi alal fa'il wa ta'khiruhu. Contohnya kita kataba Zaidun darsa. Darsa maf'ul. Boleh kita tulis kataba darsa Zaidun. Tapi dengan syarat di sini itu tidak ada iltibas, tidak ada kerancuan kalau kita bolak-balik di situ. Contohnya ada kerancuan gimana? Contohnya seperti ini. Doroba Musa Isa. Doroba Musa Isa. Semuanya kan isimnya bukan isim mu'rab kan? Isim mabni. Doroba Musa Isa. Maksudnya mabni ini enggak berubah harokatnya. Musa terus selama itu enggak bisa. Musi enggak bisa. Doroba Musa Isa. Coba kalau dibolak-balik kira-kira yang fa'il mana? Ya terserah yang baca dong. Ya, makanya selama dia tidak atau aman dari iltibas, kerancuan, boleh dibolak-balik. Seperti ini kata Zaidun ad-darsa. Enggak mungkin dong pelajaran nulis Zaid. Pasti Zaid yang nulis pelajaran. Itu secara dasar seperti itu. Kemudian yajibut taqdim maf'ul bihi 'alal fa'il. Ini yang terakhir. Yajibut taqdimul maf'ul bihi 'alal fa'il. Boleh mendahulukan maf'ul bih ketimbang fa'il.
Tadi kan di awal dijelaskan bahwasanya secara hukum asal maf'ul bih itu terletak setelah fi'il dan fa'il. Tapi boleh di sana ada sebuah hal yang menjadikan maf'ul bih itu boleh atau wajib dikedepankan ketimbang fa'ilnya. Ada 3 keadaan. Yang pertama adalah kalau seandainya ayyakunal maf'ul dhamir nasab munfasil. Kalau ternyata maf'ul bih tersebut adalah dhamir nasab munfasil. Contohnya di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ini dhamir nasab munfasil. Dia wajib didahulukan ketimbang fa'ilnya. Fa'ilnya mana nih? Di sini. Na'budu. Dhamir mustatir huna. Yang kedua, kalau ternyata maf'ulnya adalah dhamir nasab muttasil. Nasab muttasil. Contohnya walam ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Wa kallamahu rabbuhu. Ini dhamir nasab muttasil. Ini harus dikedepankan ketimbang fa'ilnya. Enggak mungkin wa kallama rabbuhu. Enggak bisa. Makanya di sini wajib untuk dikedepankan. Berikutnya yang terakhir di sini adalah lewat yang ketiga terakhir nih. Kapan wajib didahulukan maf'ul terhadap fa'il adalah ayatasila bi fa'ilid dhamir ya'ud ilal maf'ul. Kalau ternyata fa'ilnya itu bersambung dengan dhamir yang mana dhamir tersebut kembali ke maf'ul, sehingga maf'ul harus terletak setelah fa'il. Karena apa? Karena fa'ilnya bersambung dengan dhamir yang dhamir tersebut akan kembali ke maf'ul, dan kita tahu bahwasanya dhamir itu selalu kembali kepada kalimat sebelumnya. Kalau ternyata ada dhamir yang kembali ke maf'ul, maf'ulnya di depan, kira-kira ketemu nggak? Nggak ketemu. Makanya oleh dari itu maf'ul tersebut wajib didahulukan ketimbang fa'ilnya. Contohnya di sini wa idzi batala Ibrahim rabbuhu. Robnya siapa sini? Robnya Ibrahim. Tapi fa'ilnya mana? Rob. Maf'ulnya Ibrahim. Kenapa Ibrahim didahulukan? Karena ternyata fa'ilnya bersambung dengan dhamir, yang mana dhamir tersebut kembali ke maf'ul. Contoh lain, yauma la yanfa'u dzalimin ma'dziratuhum. Hum di sini kembali ke siapa? Dzalimin. Sehingga dzalimin harus dikedepankan ketimbang fa'il. Na'am fahada ma astati an ulqilakum fi hadzal liqa. Qulu jazakumullahu khairan ala husni istima'. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.